Bab 008 JTS. Di saat Hilda tengah berusaha menjelaskan pada ibunya bahwa pria yang mengantarkannya tadi bukanlah kekasihnya, Dr. Yuli justru sedang sibuk dengan kegiatannya dalam memberikan pelayanan pada pasien. Hari ini pasien anak-anak di Poli cukup banyak sehingga Zaki yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan ibunya nampak uring-uringan di teras depan, menantikan kepulangan ibu sambungnya itu. Ya, meskipun baru saja menikah, baik Abil maupun Dr. Yuli memilih untuk tetap bekerja seperti biasanya. Abil yang baru kembali dari kantor melihat keberadaan putranya duduk di teras depan, seperti sedang menanti seseorang. Abil segera turun dari mobilnya dan menghampiri putranya. Belum sempat langkah Abil tiba di hadapan putranya, sebuah mobil sedan berwarna putih terlihat memasuki gerbang. Yayah, Mama pulang. Zaki bersorak gembira. Bocah itu berlari menghampiri ibu sambungnya ketika melihat Yuli turun dari mobilnya. Bocah itu seperti lupa dengan keberadaan ayahnya. Namun Abil sama sekali tidak berkecil hati dengan hal itu, pria itu justru tertegun melihat wajah bahagia putranya melihat kepulangan Yuli. Mama. Wanginya anak Mama. Yuli berjongkok menyamai tinggi badannya dengan Zaki, kemudian mengendus aroma parfum yang melekat di tubuh bocah itu. Bagi Yuli seperti apapun situasi dan kondisi pernikahannya dengan Abil, ia tetap berkewajiban memberikan kasih sayang yang tulus pada Zaki, si bocah menggemaskan. Yuli menggenggam tangan Zaki kemudian keduanya berjalan bersama menuju pintu utama. Setibanya di hadapan Abil, Yuli mengulas senyum canggung pada suaminya itu. Abil menyadari kecanggungan Yuli kepadanya. Zaki meraih tangan ayahnya dengan tangannya yang satunya lagi. Ayo, Pak. Pada akhirnya ketiganya berjalan bersama bak keluarga cemara menuju ruang tengah. Sayang. Mama Livia mendekat pada cucunya. Zaki sama Oma dulu ya, Mama biar mandi dulu. Mama kan baru pulang kerja, sayang. Kasihan, Mama pasti sudah gerah sekali setelah seharian bekerja. Kata Mama Livia pada Zaki. Baik, Oma. Mama mandi saja dulu, tapi nanti temui Zaki lagi ya. Kata bocah itu sebelum mengekap pipi Yuli. Makasih pengertiannya, sayang. Kalau begitu Mama mandi dulu ya. Melihat Yuli berlalu menuju kamar, Abil pun menyusul. Maaf jika putraku sudah banyak merepotkan kamu. Yuli menolehkan pandangan ketika mendengar perkataan Abil. Aku sama sekali tidak merasa direpotkan, aku justru merasa senang dengan sikap Zaki terhadapku, Mas. Mungkin Zaki bukan terlahir dari rahimku, tapi aku tulus menyayanginya. Jika tadi Abil dibuat tertegun dengan wajah bahagia putranya menyadari kepulangan Yuli, kali ini Abil kembali tertegun mendengar ungkapan rasa sayang Yuli terhadap putranya. Mas. 2. Tadi aku mendapat tawaran menjadi model salah satu produk alat kesehatan milik salah satu perusahaan.
Apa aku boleh menerima tawaran itu? Sebelum menikah Yuli selalu meminta izin terlebih dahulu kepada ayahnya jika berurusan dengan sesuatu yang berada di luar profesinya sebagai seorang dokter. Mengingat saat ini ia telah menikah, secara otomatis izin tersebut tak lagi berada di tangan ayahnya melainkan di tangan Abil sebagai suaminya. Lakukan apapun yang kau inginkan, selagi itu tidak melewati batasanmu sebagai seorang istri. Secara tidak langsung Abil memberinya izin, begitu pikir Yuli. Terima kasih, Mas. Setelahnya, Yuli pun berlalu menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, sebelum nantinya kembali ke bawah guna menemani Zaki untuk sekedar bermain. Selesai mandi dan berpakaian lengkap, Yuli hendak menemui Zaki di ruang tengah. Tapi sayangnya ketika Yuli tiba di ruang tengah bocah itu sudah tak ada lagi di sana. Yuli mencari keberadaan anak sambungnya tersebut hingga ke halaman depan, namun tak juga menemukan keberadaan Zaki. Hingga terdengar oleh Yuli suara Zaki yang berasal dari area kolam berenang yang berada di halaman samping. Yuli beranjak ke area kolam berenang, dan ternyata bocah itu sedang berenang bersama ayahnya. Jangan tanya seperti apa pakaian untuk berenang, karena pastinya kedua pria itu hanya menggunakan bawahan berbahan spandek sebatas lutut. Menyaksikan pemandangan tersebut sontak saja Yuli berbalik badan dan hendak berlalu dari sana, namun keberadaannya terlanjur terlihat oleh Zaki. "Mah, sini mah." Panggil Zaki hingga mau tak mau Yuli kembali berbalik badan, menghadap pada kedua lelaki itu. "Mama sudah cantik, nggak bisa ikut berenang bareng kita dong?" Imbu Zaki setelah menyadari penampilan ibu sambungnya tersebut. Sudah pandai memuji ya sekarang. Yuli dibuat gemas mendengar putranya itu menyebutnya cantik. Bocah itu sudah tahu rupanya kata cantik. Nyatanya menang mama cantik, gimana dong? Lia kan, Pah? Bocah itu beralih dan meminta komentar ayahnya, hingga Abil pun akhirnya mengangguk membenarkan pujian putranya. Karena faktanya memang seperti itu. Tuh kan, papa aja bilang mama cantik, lagi dan lagi bocah itu berceloteh. Yuli hanya menyaksikan keduanya dari tepian kolam. Kalau nanti Zaki punya adik cewek, pasti bakal cantik kayak mama ya, Pah. Celetukan Zaki kali ini tidak mendapat komentar apapun dari Yuli maupun Abil. Kedua orang dewasa tersebut sama-sama terdiam dengan pemikiran masing-masing. Kemungkinan besar harapan Zaki tersebut tidak akan pernah terwujud, mengingat pernikahan mereka tidak berjalan seperti pernikahan pada umumnya, begitu pikir Yuli. Abil sudah menegaskan jarak di antara mereka, bahkan sebelum pernikahan terjadi. Melihat Zaki sudah kedinginan, Yuli pun meminta bocah itu untuk berhenti main air, dan segera naik ke tepian kolam. Yuli mengeringkan sekujur tubuh Zaki dengan selembar handuk, tak lupa ia pun memberikan sebuah handuk untuk Abil. "Ini handuknya, Mas." 3. Terima kasih. Tidak dipungkiri suaminya itu memiliki bentuk tubuh yang ideal hingga banyak digandrungi oleh kaum hawa.
Tapi sayangnya, tubuh serta hati pria itu sudah dimiliki oleh mendiang ibu kandung Zaki sehingga tak tersentuh oleh wanita lain, termasuk dirinya. Nanti malam aku ada meeting di luar bersama klien, mungkin pulangnya agak larut malam. Beritahu Abil di saat mereka berjalan meninggalkan area kolam berenang menuju pintu samping. Seperti apapun pernikahan mereka, Abil merasa harus tetap memberitahukan pada Yuli jika ia ingin keluar rumah di luar jam kantor. Karena sebagai seorang istri, Yuli pun menghargai dirinya sebagai seorang suami dan salah satunya adalah tindakan yang dilakukan Yuli beberapa saat lalu di mana wanita itu meminta izin padanya ketika ingin menerima tawaran kerja di luar profesinya sebagai seorang dokter. Baik, Mas. Balas Yuli. Sebelum ke kamarnya, Abil terlihat ikut ke kamar Zaki. Membantu Yuli menyiapkan pakaian ganti untuk putranya. Setelah menyiapkan pakaian ganti untuk Zaki, Abil menghampiri Yuli yang sedang memandikan Zaki. Pria itu masih mengenakan handuk yang dililitkan pada pinggangnya. Jujur, penampilan yang membuat Yuli semakin canggung sebenarnya. Pasalnya, baru kali ini ia melihat seorang pria dengan penampilan seperti itu tepat di depan mata. Menyaksikan surai panjang Yuli terurai ketika sedang membantu putranya mandi, Abil pun beranjak untuk mengambil kunciran kemudian membantu menguncir surai panjang Yuli. Dek. Yuli yang tersentak dengan tindakan Abil tersebut sontak saja menolehkan pandangan pada pria itu. Maaf. Aku lihat kamu kurang nyaman, makanya aku bantu menguncir rambut kamu. Ujar Abil dengan raut wajah datar seperti biasa. Makasih, Mas. Yuli berusaha bersikap biasa saja, meskipun nyatanya tindakan Abil mampu membuatnya senam jantung. 4. Setelah memandikan serta membantu bocah itu mengenakan pakaian lengkapnya, Yuli pamit menyusul Abil ke kamar untuk menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya itu. Yuli tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, karena itu merupakan pesan ayahnya. Setelah selesai menyiapkan pakaian ganti untuk Abil, Yuli kembali ke kamar Zaki. Tak lama setelah Yuli meninggalkan kamar, Abil nampak keluar dari kamar mandi. Pria itu memandang ke arah tempat tidur, di mana sudah siap pakaian ganti untuknya di sana. Pakaian ganti sesuai dengan acara meeting yang dilakukan di luar kantor. Semua terlihat sesuai dengan selera Abil. Selesai bersiap Abil memutuskan untuk pergi ke kamar Zaki terlebih dahulu, sebelum berangkat ke restoran tempatnya meeting. Dari ambang pintu kamar Zaki, Abil menyaksikan Yuli sedang membantu putranya mengerjakan tugas sekolahnya. Saat Abil hendak mengayunkan langkah memasuki kamar Zaki, putranya tersebut terdengar melontarkan pertanyaan pada ibu sambungnya dan hal itu membuat Abil mengurungkan niatnya untuk melangkah. Kalau suatu hari nanti Zaki sudah memiliki seorang adik, apa Mama masih akan menyayangi Zaki? Yuli terenyuh mendengar pertanyaan putra sambungnya itu. Tidak ada yang akan berubah, sayang. Bagi Mama, Zaki tetaplah anak Mama. Sekalipun Zaki bukan terlahir dari rahim Mama, tapi Mama menyayangi Zaki dengan sepenuh hati Marmah, nak.
Yuli memeluk tubuh mungil putra sambungnya itu dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Baru beberapa hari ia mengenal dan menjadi ibu sambung dari bocah itu, tapi rasa sayang di hati Yuli untuk Zaki semakin bertambah setiap harinya, sehingga mendengar Zaki melontarkan pertanyaan demikian nyaris membuat Yuli menitikkan air mata. Sebelum anak dan istrinya menyadari keberadaannya, Abil memilih berlalu diam-diam. Akan tetapi, beberapa langkah dari kamar Zaki ada Mama Livia yang juga tengah berdiri menatap ke arah Zaki dan Yuli. Entah sejak kapan ibunya berdiri di sana, Abil sendiri tidak menyadarinya. Dari ribuan wanita di dunia ini, tidak banyak yang bisa menerima dengan tulus kehadiran anak sambungnya, dan kamu sangat beruntung bisa mendapatkan wanita setulus istri kamu, Abil. Jangan biarkan hati kamu terus tertutup dan pada akhirnya dibuka oleh kenyataan dengan adanya pria lain di luar sana yang menginginkan istri kamu, Abil. Sudah banyak kejadian, seorang istri yang diabaikan oleh suaminya sendiri justru dikagumi oleh pria tampan dan juga mapan di luaran sana. Mama harap kamu paham dengan maksud Mama, Abil. Peringat Marna Livia sebelum berlalu meninggalkan Abil yang masih terdiam pada posisinya. Mas Abil. Abil menoleh ke sumber suara ketika mendengar seruan Yuli. Papa. Zaki yang muncul di belakang tubuh Yuli ikut menyerukan nama ayahnya. Papa mau pergi ya? Tanya Zaki menyadari penampilan ayahnya yang terlihat rapi. Papa mau meeting, sayang. Jawab Abil yang kini memposisikan diri dengan tinggi badan putranya. Zaki mengangguk, pertanda paham. Mengingat asisten pribadinya telah tiba di depan, Abil lantas berpamitan pada istri dan juga putranya. Abil yang didampingi oleh asisten pribadinya tiba di restoran setengah jam setelah bertolak meninggalkan rumah. 5. Selamat malam, Tuan Syabil Fahreza. Seorang pria tampan dengan pakaian kasualnya bangkit dari duduknya, menyambut kedatangan Abil serta asisten pribadinya. Selamat malam. Abil menyambut uluran tangan rekan bisnisnya tersebut. Maaf telah membuat Anda menunggu, Tuan. Imbu Abil merasa tidak enak hati. Tidak perlu meminta maaf, lagi pula saya pun baru saja tiba 10 menit yang lalu, Tuan. Balas pria yang usianya hampir sebaya dengan Abil tersebut. Setelah sesi obrolan ringan sekedar basa-basi usai, kini mereka pun mulai membahas tentang pekerjaan. Perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Sanjaya Group tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam memproduksi alat kesehatan. Namun dengan keterbatasan yang ada sehingga perusahaan tersebut meminta bantuan pada Sanjaya Group untuk menjadi investor demi kelancaran proses produksi. Setelah mencapai kesepakatan inti, termasuk dalam proses marketing produk nantinya, meeting pun ditutup dengan sesi makan malam bersama. Beberapa saat usai makan malam, Abil pun pamit undur diri, berlalu meninggalkan restoran. Setelah berlalu meninggalkan restoran, Abil langsung kembali ke rumah. Berharap setibanya di rumah nanti putranya belum tidur, sehingga ia memiliki kesempatan untuk membacakan cerita sebagai pengantar tidur untuk Zaki.
Tapi sayangnya, setibanya di rumah Abil melihat Zaki sudah terlelap. Bukan hanya Zaki, tapi Yuli pun kini sudah terlelap dengan posisi memeluk tubuh putra sambungnya itu. Maaf. Aku ketiduran, Mas. Menyadari derap langkah Abil, Yuli pun terjaga. Ayo, pindah ke kamar. Ajak Abil dan Yuli mengangguk mengiyakan. Lah beranjak turun dari tempat tidur Zaki kemudian merapikan posisi selimut yang menutupi tubuh bocah itu. Mama tinggal dulu ya, nak. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, Yuli mengekap kening Zaki. Menyaksikan bagaimana kasih sayang Yuli terhadap putranya, Abil pun membenarkan ucapan ibunya bahwa Yuli menyayangi putranya dengan tulus. Tidak semua wanita di luar sana yang bisa bersikap seperti itu jika menikah dengan seorang duda yang telah memiliki anak, bukan? Seperti sebelumnya, Yuli dan Abil memang tidur di atas tempat tidur yang sama, tapi gelagat keduanya seperti dua orang asing, tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya yang saling berbagi cerita sebelum tidur. Karena Sernua itu tidak ada. Mungkin karena Yuli canggung untuk memulai obrolan, dan Abil pun demikian. Sampai pada akhirnya tanpa sadar keduanya pun tertidur. Pagi harinya, mereka semua sedang sarapan bersama sebelum memulai aktivitas masing-masing. Mengingat hari ini Zaki ingin diantarkan oleh kedua orang tuanya ke sekolah, maka hari ini Abil dan Yuli sepakat berangkat bersama dengan menggunakan mobil Abil. Usai sarapan, Abil, Yuli dan juga Zaki pun berpamitan pada Papa Abimana dan juga Mama Livia. Setibanya di depan gerbang sekolah Zaki, Yuli dan Abil turun dari mobil untuk mengantarkan Zaki hingga ke depan kelasnya. Kedatangan Zaki lantas menjadi pusat perhatian dari beberapa teman sekelas bocah itu. 6. Ini siapa Zaki? Marmah kamu ya? Salah seorang bocah perempuan bertanya pada Zaki. Lia. Ini mama aku. Dengan penuh percaya diri Zaki mengenalkan Yuli sebagai ibunya kepada teman sekelasnya itu. Bocah perempuan itu menatap Yuli dengan senyum manisnya. Kenalkan tante, Nanma aku Dini. Bocah perempuan itu mengulurkan tangannya dan Yuli menyambutnya dengan senang hati. Nama yang cantik, sama seperti pemiliknya. Puji Yuli dengan seulas senyum manis di wajahnya. Tante bisa saja. Bocah perempuan itu tersipu malu mendengar pujian Yuli. Tante juga cantik. Balas bocah perempuan tersebut dan itu membuat Yuli merasa gemas dibuatnya. Bukan hanya cantik, tapi mama aku juga seorang dokter. Hebat kan mama aku? Tidak henti-hentinya Zaki memuji ibu sambungnya itu hingga Yuli pun hanya bisa tersenyum sambil geleng kepala mendengarnya. Abil yang sejak tadi hanya menjadi penonton dan juga pendengar setia akhirnya bersuara. Sekarang kalian masuk ke kelas ya. Kata Abil, mengingat gurunya Zaki sudah memasuki kelas. Baik Pak. Zaki kembali beralih pada Yuli. Mah, Zaki masuk kelas dulu ya.
Pamit bocah itu. Lia sayang. Setelah Zaki berlalu memasuki kelasnya, Abil dan Yuli pun kembali ke mobil. Keduanya lantas kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Ya, sebelum menuju perusahaan tentunya Abil harus mengantarkan Yuli ke tempat kerjanya terlebih dahulu. 7. Tepat pukul 8 pagi Abil tiba di perusahaan, setelah sebelumnya mengantarkan Yuli ke tempatnya bekerja tentunya. Pukul 9 pagi ini kita ada jadwal kunjungan ke perusahaan milik Tuan Syafiq guna menyaksikan pembuatan iklan produk terbaru mereka, Tuan. Asisten pribadi Abil menyampaikan sedule pada tuannya. Baik, jawab Abil seraya melangkah keluar dari lift khusus petinggi perusahaan. Abil menuju ruang kerjanya guna membubuhi tanda tangannya pada beberapa berkas yang membutuhkan. Sampai dengan waktu menunjukkan pukul 8:30, ia dan asisten pribadinya pun berangkat menuju perusahaan milik Tuan Syafiq Amir. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit, kini mobil yang dikendarai oleh asisten pribadi Abil tiba di tujuan. Selamat pagi dan selamat datang, Tuan. Orang kepercayaan Tuan Syafiq menyambut kedatangan Abil dan juga asisten pribadinya. Kunci mobil Abil pun diberikan pada security yang bertugas guna diparkirkan di area yang telah disediakan. Selamat pagi. Mari Tuan. Pria itu mengajak Abil beserta asisten pribadinya menuju ruangan tuannya yang berada di lantai teratas gedung tersebut. Ting. Pintu lift berbunyi dan pria bersetelan jas hitaran tersebut mempersilahkan Abil dan asisten pribadinya memasuki lift khusus petinggi perusahaan. Beberapa saat kemudian pintu lift kembali terbuka, pertanda mereka telah tiba di lantai teratas gedung. Tanpa membuang waktu, pria itu segera mengajak keduanya menuju ruangan pimpinan. Setelah mengetuk beberapa kali, pria itu memutar handle pintu ruangan pimpinan dan mempersilahkan Abil yang didampingi oleh asisten pribadinya memasuki ruangan. Silahkan masuk, Tuan. Terima kasih. Baru beberapa langkah memasuki ruangan, Abil dikejutkan dengan keberadaan seseorang yang sangat dikenalinya, yakni istrinya. Selamat datang, Tuan Syabil Fahreza. Tuan Syafiq berdiri dari kursinya, menyambut kedatangan Abil. Abil sontak mengalihkan pandangannya dari Yuli yang kini duduk di sofa, ketika menyadari sapaan dari pemilik ruangan. Silahkan duduk, Tuan. Tuan Syafiq beranjak dan mempersilahkan Abil untuk menempati sofa yang kosong. Terima kasih. Balas Abil. Sebenarnya Yuli pun tak kalah terkejutnya menyadari kedatangan Abil, namun wanita itu berusaha bersikap biasa saja, kembali bersikap profesional. La tidak menyangka jika investor yang dimaksud oleh Tuan Syafiq adalah suaminya. 8. Syabil Fahreza. Seperti permintaan Abil sebelumnya yang ingin merahasiakan pernikahan mereka, Yuli lantas bersikap seolah tidak mengenal pria yang kini duduk di hadapannya itu. Tuan Syafiq mengambil posisi duduk di samping Yuli. Oh iya, Dr. Yuli, kenalkan ini Tuan Syabil Fahreza, beliau ini merupakan investor di perusahaan kami. Dan, Tuan Syabil Fahreza, kenalkan ini Dr. Yuli, beliau ini merupakan seorang dokter sekaligus model yang biasa kami gunakan jasanya untuk pembuatan iklan produk. Tuan Syafiq Amir memperkenalkan keduanya.
Yuli mengulurkan tangannya pada Abil, bersikap seolah baru pertama kali bertemu dengan pria itu. Yuli, ujar wanita itu. Abil yang tadinya menatap wajah Yuli, kini beralih menatap pada uluran tangan wanita itu. Syabil Fahresa. Setelah cukup lama menatap uluran tangan Yuli, Abil pun menyambutnya dan turut menyebutkan namanya. Setelah selesai sesi perkenalan, baik Abil dan juga Yuli duduk kembali. Anda tidak perlu khawatir Tuan, saya yakin untuk proses serta hasil pembuatan iklan kali ini pasti akan berjalan sesuai harapan, sama seperti sebelum-sebelumnya. Kata Tuan Syafiq kepada Abil, tak lupa Tuan Syafiq pun menceritakan beberapa iklan produk mereka sebelumnya yang juga menggunakan jasa Dr. Yuli sebagai model iklannya. Di mana semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi, banyak konsumen yang tertarik sehingga dalam kurun waktu sebulan saja produk mereka sudah terjual lebih dari 1000 pieces. Dari panjang kali lebar penjelasan rekan bisnisnya tersebut, yang menjadi perhatian Abil justru kalimat-kalimat Syafiq yang sejak tadi terus memuji Yuli. Terlihat jelas jika Syafiq begitu mengagumi sosok Yuli. Sebagai sesama pria tentunya Abil bisa melihat jika Tuan Syafiq bukan hanya sekedar mengagumi Yuli karena hasil kerjanya, melainkan karena sesuatu. Untuk mempersingkat waktu, bagaimana jika kita langsung saja beranjak ke ruang pembuatan iklan? Ajak Tuan Syafiq dan Yuli pun setuju, mengingat ia hanya meminta izin hingga tengah hari saja pada pihak rumah sakit. Di ruang pembuatan iklan yang sudah didesain sesuai dengan tema, disinilah mereka berada sekarang, termasuk Abil dan juga asisten pribadinya. Mengingat produk merupakan alat kesehatan maka dalam proses pembuatan video iklan maka Yuli selalu mengenakan jas kebanggaannya. Mungkin karena sedikit canggung sekaligus kaku disaksikan oleh Abil yang notabene-nya adalah suaminya, Yuli tidak menyadari jika kerah jas putih yang dikenakannya sedikit kurang rapi sehingga membuat Syafiq yang menyadarinya sontak beranjak, hendak merapikannya. Yuli yang tidak menduga akan tindakan Syafiq, spontan terkesiap. Maaf. Kerah baju kamu sedikit kurang rapi. Jelas Syafiq. Jangan sampai Yuli berpikir ia ingin bertindak kurang sopan kepadanya. Terima kasih, Tuan. Balas Yuli seraya melirik pada Abil. 9. Apa Anda tidak memiliki staf wanita yang bisa membantu? Tiba-tiba pertanyaan tersebut terlontar dari mulut Abil yang kini berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Tidak etis rasanya jika seorang model wanita dibantu oleh seorang pria dalam persiapannya. Imbu Abil. Entah apa maksud Abil berkata demikian. Mungkin karena tak sudi tubuh Dr. Yuli disentuh oleh pria lain atau justru karena hal lain, Yuli sendiri tidak paham. Sebenarnya kami memiliki staf wanita, tetapi untuk hari ini tidak masuk karena anak beliau sedang sakit, Tuan. Jujur Syafiq yang memang tidak memiliki maksud buruk, pria itu mumi hanya ingin membantu merapikan kerah baju Yuli. Lain kali tetap perhatikan hal sekecil apapun, Tuan Syafiq. Karena kita tidak tahu apakah Nona Yuli sudah memiliki kekasih atau bahkan seorang suami, yang mungkin tidak akan suka melihat pemandangan seperti tadi. 1. Dek.
Yuli langsung melayangkan pandangannya pada Abil. La bingung dengan maksud dari ucapan pria itu. Baik, Tuan. Tuan Syafiq mengiyakan saran Abil meskipun dalam hati, pria itu bingung dengan sikap Abil yang menurutnya terlalu berlebihan. Karena faktanya tadi ia hanya menyentuh kerah baju Yuli, tak sampai mengenai kulit mulus wanita itu. Bukan hanya Tuan Syafiq sebenarnya yang bingung dengan sikap Abil, tapi asisten pribadinya pun ikut bingung dengan sikap Abil. Sebagai asisten pribadi Abil, tentu saja asisten Hafiz tahu betul jika tuannya itu menikahi Yuli hanya untuk mewujudkan keinginan putranya. Lalu kenapa sikap yang ditunjukkan oleh pria itu justru berbeda, malah terlihat seperti seorang suami yang sedang cemburu. Proses pembuatan iklan terus berlanjut hingga selesai. Ini yang disukai oleh Syafiq, sehingga terus menggunakan jasa adik kelasnya saat SMA tersebut. Yuli sangat profesional, baik dalam profesinya sebagai seorang dokter maupun sebagai model. Yuli selalu bekerja dengan sepenuh hati. Setelah proses pembuatan iklan selesai, Abil pun pamit undur diri. Sementara Yuli sudah meninggalkan gedung perusahaan tersebut sejak 10 menit yang lalu dengan menggunakan taksi online. Maaf akhir-akhir ini lambat update ya sayang-sayangku. 10. Di sepanjang perjalanan kembali ke perusahaan Sanjaya Group, Abil lebih banyak diam. Bahkan hingga berada di ruangannya pun Abil masih diam saja, seperti sedang berpikir, sehingga membuat asisten pribadinya merasa sikap tuannya itu sangat berbeda. Sejak kapan istriku mengenal Tuan Syafiq? Setelah cukup lama terdiam, Abil melontarkan pertanyaan yang mampu membuat asisten pribadinya nyaris berteriak histeris. Pasalnya, untuk pertama kalinya tuannya itu menyebut Dr. Yuli dengan sebutan istriku. Sebelum-sebelumnya Abil selalu menyebut Yuli dengan sebutan wanita itu di hadapan asisten Hafiz, maka tak heran jika pria itu seperti ingin berteriak histeris saking kagetnya. Menurut cerita dari Tuan Syafiq, beliau dan Nona Yuli sudah saling mengenal sejak masih duduk di bangku SMA, Tuan. Beritahu asisten Hafiz sesuai dengan apa yang diketahuinya dari cerita Tuan Syafiq beberapa hari lalu. Apa mereka pernah menjalin hubungan spesial? Semakin aneh saja pertanyaan tuannya itu menurut Hafiz. Akan tetapi, asisten Hafiz tetap menjawab sesuai dengan apa yang diketahuinya. Sepertinya tidak, Tuan. Tetapi apa? Sambar Abil. Tetapi dari cara Tuan Syafiq bercerita tentang Nona Yuli, nampaknya Tuan Syafiq menaruh hati pada Nona Yuli, Tuan. Asisten Hafiz meringis dalam hati menyaksikan kertas di tangan Abil sudah tak terbentuk akibat remasan tangan besar tuannya itu. Apa Tuan Abil cemburu pada Tuan Syafiq? Pertanyaan tersebut terbesit di dalam hati asisten Hafiz menyaksikan keanehan sikap tuannya itu. Dari pengamatanmu, apa istriku juga diam-diam menaruh hati pada Tuan Syafiq? Untuk pertanyaan Abil yang satu ini langsung dijawab asisten Hafiz dengan gelengan kepala. Untuk yang satu itu saya yakin tidak Tuan,
karena menurut informasi yang saya dapatkan sebelum menikah dengan Anda, Nona Yuli mencintai pria lain. Dek. Mencintai pria lain. Siapa pria itu? Menikahi Yuli hanya karena terpaksa menyebabkan Abil sama sekali tidak pernah berpikir untuk mencari tahu apakah sebelumnya wanita itu mencintai seseorang atau tidak. Pria itu adalah Tuan Mahardika Putra, suami dari adik sepupu Anda, Tuan. Tapi sayangnya cinta Nona Yuli bertepuk sebelah tangan, karena Tuan Mahardika tidak pernah membalas perasaannya. Beritahu asisten Hafiz. Ternyata dia cinta pada suaminya Zalifa. Batin Abil. Bukankah sejak awal ia tidak peduli dengan perasaan Yuli, tapi kenapa setelah mengetahui Yuli mencintai pria lain, Abil merasa hatinya jadi tak tenang. Kau boleh kembali ke ruanganmu sekarang. Tita Abil pada asisten Hafiz. Baik, Tuan. 11. Waktu terus berjalan, hingga tak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 5 sore dan sudah waktunya Abil bersiap untuk pulang. Ya, semenjak menikah Abil selalu kembali ke rumah tepat waktu. Bukan apa-apa, ia tidak ingin sampai kena omel ibunya jika kembali larut malam. Meskipun untuk alasan lembur kerja sekalipun, Mama Livia tetap tak mau terima. Setibanya di rumah kedatangan Abil disambut oleh wajah ceria putranya yang menunggu di teras depan. Papa. Zaki berlari ke arah Abil yang baru saja turun dari mobilnya, sedangkan Yuli masih berdiri pada posisinya, di teras depan. Jangan lari-lari sayang, nanti jatuh. Yuli setengah berteriak agar terdengar oleh Zaki. Lia mah, maaf. Zaki senang banget soalnya. Jawab Zaki yang kini sudah berada di gendongan ayahnya. Dan Zaki makan dulu ya. Suster yang menjaga Zaki tiba dari dalam dan mengajak bocah itu untuk makan dulu, takutnya kalau ikut makan malam bersama orang dewasa, Zaki malah terlanjur ketiduran. Oke, Mbak. Setelah kehadiran Yuli di keluarga itu, Zaki menjadi sosok anak yang lebih penurut. Anak pintar. Yuli mengusap lembut puncak kepala Zaki yang baru saja turun dari gendongan ayahnya. Hendak mengayunkan langkah menuju pintu utama, Abil baru menyadari keberadaan mobil Mahardika. Apa di dalam ada Zalifa dan suaminya? Tanya Abil. Lia Mas. Jawab Yuli. Mas Abil baru pulang. Abil sontak mengalihkan pandangan ke sumber suara. Zalifa. Apa kalian sudah mau pulang? Tanya Abil melihat Dika dan Zalifa berjalan keluar dari pintu utama. Lia Mas. Rencananya malam ini kami ingin ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksakan kehamilan Zalifa. Mahardika yang menjawab. Abil mengangguk paham. Kapan nih, Zaki bakal punya adik bayi? Zalifa yang sejak tadi masih diam saja, kini melontarkan pertanyaan demikian. Sengaja ingin memancing reaksi kakak sepupunya tersebut atas pertanyaannya. Kamu tenang saja, secepatnya Zaki pasti akan segera mendapatkan seorang adik. Jawab Abil sambil melirik pada istrinya. Tak ada gurat tersipu malu di wajah Yuli ketika mendengar Abil menjawab seperti itu. Ia yakin suaminya itu sengaja bersandiwara di hadapan saudari sepupunya untuk meyakinkan Sa dan juga Mahardika jika pernikahan yang mereka jalani berjalan dengan harmonis.
Alhamdulillah kalau begitu Mas, aku senang mendengarnya. Aku doakan semoga Zaki secepatnya mendapatkan seorang adik. Zalifa senang sekali mendengar jawaban Abil yang ternyata di luar ekspektasinya. Tadinya ia sempat 12. Berpikir Abil akan marah mendengar pernyataannya, ternyata faktanya tidak sama sekali. Sepeninggal Mahardika dan Za, Abil berlalu ke kamar dan Yuli pun menyusul suaminya itu. Apa kamu masih mencintainya? Yuli yang meletakkan pakaian kotor Abil ke dalam keranjang pakaian kotor sontak saja memalingkan wajah pada Abil. Menyadari sorot mata Abil, Yuli pun memilih untuk berterus terang. Lah tahu betul bagaimana sepak terjang Abil sehingga sangat mudah bagi pria itu untuk mencari informasi tentang masa lalunya, termasuk perasaannya dahulu kepada Mahardika. Dahulu aku memang pernah mencintai Tuan Mahardika, tapi Mas jangan cemas karena setelah tahu Tuan Mahardika telah menikah, aku memutuskan mengubur dalam perasaanku padanya. Lagi pula aku tidak serendah itu Mas, aku bukan wanita jalang yang rela merusak rumah tangga wanita lain demi sebuah ambisi. Tetapi jika Mas masih tetap beranggapan aku ini wanita rendahan dan tidak pantas menjadi istri Mas Abil, Mas boleh menceraikan aku. Tapi aku mohon jangan sekarang, Mas. Biarlah sampai adikku resmi menikahi kekasihnya terlebih dahulu, setelah itu Mas boleh menceraikan aku jika Mas merasa aku memang tidak pantas menjadi istrinya Mas Abil. Dek. Abil meraup wajahnya dengan frustrasi. Pasalnya, bukan seperti itu maksud dari pertanyaannya tadi. Entah mengapa, setelah mengetahui jika Yuli pernah mencintai Mahardika, Abil ingin sekali mengetahui seperti apa perasaan wanita itu pada Mahardika sekarang ini, apakah Yuli masih mencintai adik iparnya tersebut atau seperti apa. Bukan karena berpikir Yuli akan merusak rumah tangga Zalifa dan Mahardika, karena faktanya Abil sendiri tahu bagaimana besarnya cinta Mahardika terhadap Zalifa dan begitu pula sebaliknya. Abil hanya ingin tahu bagaimana perasaan Yuli pada Mahardika sekarang ini, itu saja. Kenapa dia malah jadi salah paham begini sih? Kesal Abil setelah Yuli pamit ke kamar Zaki. 2:13. Mama. Zaki yang baru saja naik ke tempat tidur menyaksikan Yuli memasuki kamarnya. Mama boleh tidur di sini sama Zaki nggak malam ini? Tentu saja pertanyaan Yuli langsung diperbolehkan oleh bocah itu. Boleh dong, Mah. Tapi apa dibolehin sama papa? Sikap Zaki memang lebih dewasa dibandingkan dengan anak seusianya pada umumnya. Menyaksikan ibu sambungnya itu tak kunjung menjawab, Zaki pun beranjak dari tempat tidurnya dan menghampiri Yuli. Menggenggam tangan ibu sambungnya itu dan mengajaknya naik ke tempat tidur. Mama dimarahin sama papa ya? Tebak bocah itu. Enggak kok sayang, Mama hanya ingin tidur bareng Zaki saja, boleh kan? Biar bagaimanapun Zaki masih kecil dan tidak sepantasnya ia tahu tentang urusan orang dewasa, begitu pikir Yuli. Syukurlah. Zaki pikir Mama dimarahin sama papa. Sepertinya Zaki percaya begitu saja dengan alasan Yuli, sehingga kini wanita itu ikut merebahkan tubuhnya di samping Zaki. Yuli bahkan sengaja melewatkan makan malam.
Wanita itu terlelap tanpa makan malam terlebih dahulu. Nampaknya pertanyaan Abil tadi membuat perut Yuli langsung terasa kenyang seketika. Tak butuh waktu lama, Zaki pun tertidur. Sementara Yuli masih menatap intens wajah bocah itu yang kini sudah terlelap, terlihat begitu teduh di mata Yuli. Ya Tuhan! Jika nantinya Mas Abil benar-benar akan menceraikan aku, pasti aku akan sangat merindukan Zaki. Tanpa sadar air mata Yuli berlinang membasahi pipinya. Tidak ingin terus bersedih memikirkan sesuatu yang belum terjadi, Yuli memilih ikut memejamkan matanya. Di ruang makan. Mana istri kamu, Nak? Tanya Papa Abimana pada putranya. Mungkin lagi di kamar Zaki, Pak. Jawab Abil yang sebenarnya hanya menerka saja. Sana. Panggil istri kamu untuk makan malam bersama. Seru Mama Livia. Baik, Mah. Abil beranjak menuju kamar putranya. Setibanya di kamar Zaki, Abil melihat istri dan putranya telah tertidur dengan posisi saling berpelukan. Pemandangan yang sudah kesekian kalinya disaksikan oleh Abil. Sebenarnya Abil tak tega melihat Yuli tertidur dalam kondisi belum makan malam, tapi ia pun tak tega membangunkannya saat melihat Yuli begitu lelap dalam tidurnya. Hingga dengan berat hati Abil memilih meninggalkan kamar putranya. Loh, mana istri kamu, Nak? Tanya Mama Livia menyaksikan Abil kembali seorang diri. Yuli ketiduran di kamar Zaki, Mah. Abil nggak tega membangunkannya. Jawab Abil seraya menduduki kembali kursinya. 14. Kasihan menantu Mama, dia pasti kecapean seharian bekerja. Biarkan dia tidur, nanti jika Yuli terbangun temani istri kamu makan malam, Abil. Baik, Mah. Abil tidak berselera menyantap makanan di hadapannya. Namun demi menepis kecurigaan di hati kedua orang tuanya, Abil terpaksa menyuapkan beberapa sendok makanan ke dalam mulutnya meskipun tidak berselera. Setelahnya, Abil pamit pada ayah dan ibunya untuk kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, Abil memilih menyaksikan acara televisi sebelum tidur. Tak baik baru saja selesai makan langsung tidur, makanya Abil memilih menonton televisi untuk beberapa saat sebelum beranjak ke peraduan. Merasa sudah lebih dari setengah jam duduk di sofa sambil menonton televisi, Abil pun mematikan televisi kemudian beranjak naik ke tempat tidur. Ayahnya Zaki tersebut merebahkan tubuhnya telentang di atas tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut hingga sebatas perut. Sudah hampir 1 jam Abil mencoba memejamkan matanya, namun tak kunjung terlelap. Sudah mencoba berbagai macam posisi tidur, akan tetapi Abil tetap tak kunjung dapat menejamkan matanya. Abil menoleh ke sisi tempat tidur yang biasanya ditempati oleh Yuli. Tempat itu kini kosong tak berpenghuni, Yuli tidur di kamar Zaki. Ark. Kenapa aku kesulitan tidur, biasanya juga tidak seperti ini.
Abil jadi bingung sendiri. Pasalnya, selama 5 tahun menduda ia sudah terbiasa tidur sendirian dan tidak ada masalah, tak pernah terjadi hal semacam ini sebelumnya. Kamar terasa sunyi, hanya suara detak jarum jam yang terdengar mengisi keheningan malam. Abil melirik pada jarum jam yang menggantung pada dinding kamar, rupanya waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari namun ia tak kunjung dapat memejamkan mata. Pria itu bangkit dari tempat tidur. Abil memutar handle pintu kamar, mengedarkan pandangan ke sekitar kamarnya. Merasa aman, pria itu lantas mengayunikan langkah keluar dari kamarnya. Abil menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar putranya yang tertutup dengan sempurna. Dengan gerakan pelan, Abil memutar handle pintu kamar Zaki. Begitu pintu kamar terbuka tanpa menimbulkan suara, Abil pun merasa aman. "Mas belum tidur?" Pertanyaan tersebut sontak saja mengejutkan Abil. Pria itu mengusap kepala belakangnya, seolah memaksa otaknya berpikir untuk mencari alasan. Yuli baru saja kembali ke tempat tidur usai buang air kecil. "Aku mau ambil itu." Abil akhirnya menuding ke sembarang arah. "Mas sakit perut," tebak Yuli. "Ah." Abil baru menyadari bahwa benda yang ditudingnya adalah minyak angin, maka tak heran jika Yuli berpikir ia sedang sakit perut. Tak punya pilihan lain, Abil pun terpaksa mengangguk. "Lia," kata Abil. Mendengar Abil sakit perut, Yuli pun menghampiri pria itu. Bagaimanapun hubungannya dengan Abil, ia tetap harus mengurus suaminya yang sedang sakit, begitu pikir Yuli. "Ayo mas." 15. "Ayo Kernana?" tanya Abil, pria itu terlihat seperti orang bodoh. Tentu saja kembali ke kamar, memangnya mau kemana lagi? Yuli meraih minyak angin kemudian mengajak Abil kembali ke kamar mereka untuk mengoleskan minyak angin pada perut pria itu. Setelah merasa otaknya berfungsi dengan baik, Abil kemudian mengangguk. Setibanya di kamar mereka, Yuli meminta Abil merebahkan tubuhnya telentang di atas tempat tidur dan pria itu menurut layaknya seorang pasien. "Permisi ya, Mas." Yuli meminta izin sebelum menyingkap kaos yang dikenakan Abil kemudian mengoleskan minyak angin ke permukaan perut kotak-kotak milik pria itu. Abil menatap intens wajah Yuli yang sedang serius mengoleskan minyak angin pada permukaan perutnya. "Mau kemana?" tanya Abil ketika Yuli beranjak. "Mau mengambil air hangat di dapur. Air hangat bagus untuk meredakan sakit perut," kata Yuli. "Tidak perlu. Lagi pula rasa sakitnya sudah mulai reda." Ya iyalah reda, faktanya Abil tidak merasa sakit perut sama sekali. "Mas yakin?" Abil mengangguk mengiyakan. "Apa kamu tidak lapar?" tanya Abil, mengingat tadi Yuli belum sempat makan malam sudah tertidur di kamar Zaki. Yuli menggelengkan kepalanya, karena faktanya ia tidak merasa lapar sama sekali. "Tidurlah kalau begitu." Abil menepuk sisi tempat tidur yang kosong di sampingnya. Yuli yang merasa mengantuk lantas beranjak naik ke tempat tidur, merebahkan tubuhnya di samping Abil dan berbagi selimut dengan pria itu. Abil menolehkan pandangan ke arah Yuli. "Maaf. Ika pertanyaanku tadi sudah menyinggung perasaan kamu," tutur Abil.
Tidak perlu meminta maaf, Mas. Lagi pula wajar jika Mas merasa khawatir, karena Zalifa adalah adik sepupunya Mas Abil. Tapi sungguh, tidak terbesit sedikit pun di hatiku ingin merusak rumah tangga Zalifa dan Tuan Mahardika. Dengan sepenuh hati Yuli berusaha meyakinkan Abil bahwa ia bukanlah tipikal wanita jalang yang berniat merusak kebahagiaan wanita lain. Abil semakin menyesali pertanyaannya tadi. 16. Bab 50. Aneh tapi nyata, setelah Yuli berada di sampingnya tak butuh waktu lama bagi Abil memasuki alam mimpinya. Saking lelapnya, tanpa sadar Abil melingkarkan tangannya pada pinggang ramping Yuli. Berat banget tangannya. Keberatan dosa apa gimana sih? Yuli berusaha memindahkan tangan Abil namun pria itu justru semakin mengeratkan pelukannya, sampai pada akhirnya Yuli hanya bisa pasrah dan kembali memejamkan matanya. Keesokan harinya, Dokter Zhang gak ngambil cuti dulu di awal kehamilan. Enggak Hilda. Lagi pula saat ini kondisiku baik-baik saja, begitupun dengan calon bayiku. Aku juga nggak ngerasain morning sickness. Jawab Zalifa seraya merapikan rekam medis pasien di atas meja. Syukurlah kalau dokter merasa baik-baik saja.